Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan banggakan, pada pertemuan ini, pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 12, kita masuk ke pembahasan tentang pernikahan dalam Islam, atau dalam fikihnya adalah sering disebut dengan bab munakahat. Selanjutnya, pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kamu semua dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian kita masuk ke materi. Apa itu pernikahan? Secara etimologi atau secara bahasa, pernikahan itu berarti berkumpul, berhimpun, dan jima. Kemudian secara terminologi atau istilah, terdapat dua definisi yang disajikan dalam slide ini. Pertama, pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Di sini ada penekanan akad pernikahan itulah yang menyebabkan halalnya dua insan untuk bergaul secara sah menurut ajaran agama Islam. Kemudian definisi yang kedua adalah pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Definisi yang kedua ini adalah definisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 1. Kemudian dasar hukum syariat pernikahan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya pernikahan. Salah satunya disajikan di sini adalah Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Anak-anakku sekalian, Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Dia menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Pasangan manusia diperoleh melalui pintu pernikahan. Sehingga dengan pernikahan itu, seseorang akan merasakan ketentraman, kebahagiaan, dan tercipta keluarga yang penuh kasih sayang di antara mereka. Kemudian dalil dari hadis. Dari hadis pun juga banyak yang menjelaskan atau menganjurkan pernikahan. Salah satunya disebutkan di sini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita baca,
Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Anak-anakku yang saya banggakan, hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang mampu agar segera melaksanakan pernikahan. Sebaliknya, bagi seseorang yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia melaksanakan salah satu hal, yaitu seperti disebutkan dalam hadis ini adalah melaksanakan ibadah puasa sunnah. Insya Allah dengan ibadah puasa sunnah yang dilaksanakan itu akan bisa mampu menjaganya dari perbuatan maksiat, terutama perzinaan. Selanjutnya, bagaimana hukum pernikahan menurut ajaran agama kita, agama Islam? Terdapat beberapa hukum pernikahan. Yang pertama ada hukumnya sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima hukumnya haram. Jadi beberapa hukum sunnah ini akan ada tergantung alasan yang menyebabkannya, atau tergantung keadaan yang dialami oleh seseorang. Kita jelaskan maksud hukum sunnah di sini, yaitu seseorang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi jika tidak menikah, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Maka di sini hukumnya adalah sunnah bagi orang yang mengalami keadaan seperti itu. Kemudian bagaimana kalau hukumnya wajib? Yaitu seseorang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, dan apabila tidak menikah, dikhawatirkan akan berbuat zina. Di sini ada penekanan, jika tidak segera menikah, khawatir berbuat zina, maka hukumnya adalah wajib bagi seseorang tersebut. Kemudian bagaimana maksudnya hukum mubah itu? Yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menikah, tetapi jika tidak menikah, tidak khawatir berbuat zina. Dan apabila melakukan pernikahan itu juga, tidak akan sampai menelantarkan istrinya. Nah, ini maksudnya. Kemudian makruh, seseorang yang ingin dan mampu menikah, serta mampu menahan diri berbuat zina, namun ingin memenuhi kewajibannya sebagai istri atau sebagai suami yang baik. Kemudian bagaimana kalau hukumnya haram? Yaitu seseorang yang ingin menikah tetapi tidak mampu menikah, sehingga apabila menikah akan menyebabkan terlantarnya atau tersakitinya istrinya. Atau ada juga maksud lain dari pernikahannya, yaitu seseorang yang ingin menikah dengan tujuan untuk menyakiti istrinya. Maka di sini juga hukumnya haram pernikahan itu. Itulah beberapa hukum pernikahan. Kemudian apa saja tujuan dilaksanakannya syariat pernikahan itu? Pertama, sebagai sarana meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menikah, maka seseorang disebut melaksanakan ibadah. Menikah ini adalah ibadah yang waktunya sangat panjang. Bahkan ada yang menikah sampai wafat, sampai meninggal dunia. Maka sepanjang itu pula dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Maka satu-satunya media, lembaga bagi seseorang yang ingin memperoleh keturunan yang sah adalah melalui pintu pernikahan. Tidak ada lain.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal. Ini manusiawi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Tetapi nafsu itu harus disalurkan melalui pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Karena pernikahan itu adalah berdasarkan syariat Islam, maka segala aturannya harus berdasarkan ketentuan Islam. Sehingga diharapkan rumah tangga seseorang itu bisa melahirkan akhlak yang Islami. Kemudian rukun dan syarat pernikahan. Pertama, harus ada calon suami. Apa saja syarat calon suami itu? Islam, benar-benar laki-laki, tidak terpaksa atau dipaksa, tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah, bukan mahram dengan calon istrinya. Kemudian yang kedua adalah calon istri. Syaratnya Islam, benar-benar perempuan, artinya kelaminnya jelas, tidak terpaksa atau dipaksa, tidak sedang melakukan ibadah haji atau umrah, kemudian bukan mahram dengan calon suami, tidak dalam masa iddah, dan bukan istri orang lain. Kemudian yang ketiga adalah wali nikah. Syaratnya Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, merdeka, adil, dan tidak sedang berihram haji atau umrah. Kemudian rukun yang keempat adalah 2 saksi. Apa syaratnya? Pertama Islam, balik, laki-laki, berakal sehat, tidak fasik, dan merdeka, atau dia bukan seorang budak. Kemudian yang kelima adalah ijab kabul. Syaratnya dilakukan dalam satu majelis, lafaz ijab kabul tidak saling menyalahi, tidak diselingi lafaz atau kalimat lain, dan pihak yang melakukan akad dapat mendengar pernyataan atau kalimat masing-masing. Inilah rukun dan syarat pernikahan. Kemudian bahasan berikutnya adalah anak-anak sekalian, mahram nikah. Mahram nikah menurut para ulama dibagi menjadi 3 sebab. Pertama, sebab keturunan. Yang kedua, sebab pernikahan. Yang ketiga, sebab sesusuan. Sebab keturunan diantaranya ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan ayah dan ibu, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah sebab pernikahan, ibu mertua, menantu perempuan, ibu tiri, anak perempuan istri, dengan syarat ibunya telah disetubuhi. Kemudian sebab sesusuan, ibu yang menyusui, ibu dari ibu yang menyusui atau nenek susuan, anak dari ibu yang menyusui atau saudara sesusuan, dan seterusnya. Anak-anak sekalian, demikianlah bahasan kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat, dan saya berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.